Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Konsep Keperilakuan dari Psikologi dan Psikologi Sosial. Yang pertama, sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan. Tujuan manusia, objek gagasan atau situasi. Istilah objek dalam sikap digunakan untuk memasukkan semua objek yang mengarah pada reaksi seseorang. Sikap tidak sama dengan nilai, tetapi keduanya saling berhubungan. Ketiga komponen sikap yaitu pengertian, pengaruh, dan perilaku. A. Komponen sikap. Dalam organisasi, sikap adalah penting karena sikap perilaku kerja. Sikap disusun oleh komponen teori, emosional, dan perilaku. Komponen teori terdiri atas gagasan, persepsi dan kepercayaan seseorang mengenai penolakan sikap, informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai penolakan sikap terhadap stereotip atau generalisasi, baik yang akurat maupun yang tidak akurat, telah menciptakan satu kekuatan. Misal, komponen-komponen dari teori sikap yang menolak komputerisasi dapat mengatakan bahwa bisnis perusahaan tidaklah cukup besar untuk mengambil keuntungan atas komputerisasi. Komponen emosional atau efektif mengacu pada perasaan seseorang yang mengarah pada objek sikap. Komponen perilaku mengacu pada bagaimana satu kekuatan bereaksi terhadap objek atau sikap yang lainnya. B. Fungsi sikap. Sikap memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, pemahaman, kebutuhan akan kepuasan, defensif ego, dan ungkapan nilai. Pemahaman atau pengetahuan berfungsi untuk membantu seseorang dalam memberikan maksud atau memahami situasi atau peristiwa baru. Sikap mengizinkan seseorang untuk menilai suatu situasi baru dengan cepat tanpa perlu mengumpulkan semua informasi yang relevan mengenai situasi tersebut. Selanjutnya, sikap dan konsistensi. Orang-orang yang mengusahakan konsistensi antara lain sikap-sikapnya serta antara sikap dan perilakunya. Ini berarti bahwa individu-individu berusaha untuk menghubungkan sikap-sikap mereka yang terpisah dan menyelaraskan sikap dengan perilaku mereka sehingga mereka kelihatan rasional dan konsisten. Jika terdapat inkonsisten, kekuatan untuk mengembalikan individu itu ke dalam seimbang terus digunakan agar sikap dan perilakunya menjadi konsisten lagi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah sikap maupun perilaku atau dengan mengembangkan suatu rasionalisasi mengenai penyimpangan tersebut. B. Teori tentang sikap. Beberapa teori terkait dengan sikap. Yang pertama, teori perubahan sikap. Yang kedua, teori pertimbangan sosial. Yang ketiga, teori konsisten dan perselisihan sikap. Dan yang keempat, teori disonansi kognitif. Yang kelima, teori persepsi diri. Yang keenam, teori motivasi dan aplikasinya. Yang ketujuh, teori motivasi awal. Yang kedelapan, teori kebutuhan dan kepuasan. 9, teori prestasi. 10, teori motivasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.